pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita beribadah hari Minggunya di rumah ya, bersama orang tua. Dan akan ditemani oleh Kak Mita dan Kak Dona. Oke, untuk lagu pembukaannya kita buka dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita mulai 3, 2, 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke, setelah kita menyanyikan lagu pembukaan, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Semuanya Lipat tangan, tutup mata, sikap doanya. Kita mau berdoa. kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tercurah bagi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari yang penuh harapan ini, kami bersatu hati beribadah bersama-sama memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah hikmat-Mu pada kami agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mengikuti ibadah dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat selama mendengarkan firman-Mu, agar kiranya apa yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk membuka Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Oke, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.
Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Anak-anaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya. Akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya dan ia berdiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan. Untuk menyambung hidupnya, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu selain sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya nyaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, adik-adik, di sini kakak mau tanya, siapa yang pernah dihukum? Pasti semuanya pernah kan? Nah, adik-adik, lewat cerita yang kita udah baca dari Alkitab, dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Nah, di sini Yerusalem dulunya tuh adalah kota yang sangat indah, kota yang megah, banyak orang yang selalu berkunjung ke sana. Nah, kakak punya contoh gambarnya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini
gambar kota Yerusalem. Wah, bagus banget ya. Terlihat sangat ramai, banyak penduduknya. Wah. Nah, adik-adik, kota Yerusalem itu dulu sangat-sangat indah. Banyak dikunjungi oleh orang-orang dari kota-kota sekitarnya. Akan tetapi, karena mereka melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki, akhirnya Tuhan Yesus menghukum kota Yerusalem dan menghancurkannya seperti ini. Coba lihat, dari kota yang sangat indah menjadi kota yang hancur. Banyak gedung-gedung yang berantakan dan seluruh rakyatnya merasa kesepian karena kotanya hancur, diserang banyak sekali musuh. Nah, adik-adik, lewat cerita kakak ini, kakak mau bertanya, di sini siapa yang pernah melakukan kesalahan lalu meminta maaf? Langsung meminta maaf loh ya, tidak diingatkan. Misalnya Kak Dona habis merusak mainannya teman kakak, karena teman kakak nggak tahu, kakak langsung meletakkannya gitu aja, pura-pura nggak tahu gitu. Nah, lalu teman kakak bertanya, loh, ini siapa yang ngerusak mainanku? Kak Dona pura-pura tidak dengar. Kak Dona, waduh, nggak tahu ya siapa ya. Nah, apa ada yang seperti itu? Atau ada yang habis merusak mainan, dia langsung, maaf ya, aku nggak sengaja. Siapa yang seperti itu? Pasti anak-anak Tuhan langsung meminta maaf kan? Nah, Kak Dona punya contoh gambar. Nah, kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Nah, kalau misalnya di sekolah, adik-adik berisik di kelas, pasti bapak dan ibu guru memberikan hukuman. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa bapak ibu guru memberikan hukuman untuk adik-adik? Karena bapak ibu guru ingin adik-adik berkonsentrasi saat mendengarkan pelajaran, supaya adik-adik bisa mengerjakan soal yang diberikan bapak sama ibu guru. Nah, kalau adik-adik bisa, otomatis nilai adik-adik pasti dapat bagus. Nah, tidak semua hukuman itu jelek loh adik-adik. Tiap-tiap hukuman itu bermaksud baik, supaya kita mau memperbaiki diri kita masing-masing. Kalau kita sudah berubah, pasti kita dapat berkat dari Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah meminta maaf sama teman atau bapak ibu guru ataupun yang lainnya, kalau adik-adik berbuat salah, kita pasti sukacita lagi, kita bisa bermain bersama dengan semuanya. Nah, oke, untuk firman Tuhan kali ini kakak akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu memperbaiki diri kami agar kami dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman kami. Dan kiranya Tuhan lewat firman-Mu ini kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu taat selama beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, kita merespon dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita, 3, 2, 1.
Saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami ke dalam hadirat-Mu, memanjatkan doa bersama-sama di tempat ini. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk masalah yang sedang kami hadapi, yaitu virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan menjadi lebih baik, agar kami semua dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, terima kasih pula karena kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.